Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Stefan Andreas Martua Silutonga dengan NIM 167211087 dari kelas olahraga K08 FTI Ganesha. Hari ini saya akan melakukan gerakan peduli literasi olahraga dengan tema yang saya angkat adalah daya tahan kardiovaskuler. Oke, baik. Jadi pertama, apa itu daya tahan kardiovaskuler? Jadi daya tahan kardiovaskuler, ini pakai E ya, salah typo. Adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus. Ya, itu melibatkan yang kerjanya itu melibatkan kontraksi otot dengan intensitas yang tinggi dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi untuk metode pengetesan apakah kita mengalami gangguan kardiovaskuler atau segala macam ya, ada 4 tes yang biasanya dilakukan, yaitu ada Cooper test, terus ada bulk test, ketiga ada blip test, dan keempat ada rapport test. Jadi tes ini biasanya umumnya dilakukan oleh mungkin kita masyarakat biasa ataupun para atlet yang tujuannya itu mengecek adanya apakah ada gangguan kardiovaskuler terhadap tubuhnya dan sebagainya. Kita pertama mulai dari Cooper test. Oke, Cooper test ini jadi tesnya itu menghitung VO2 max berdasarkan waktu tempuh. Jadi kita tuh harus menempuh jarak sejauh 2,4 km atau bisa dihitung dengan cara kayak 6 putaran sejauh 400 meter, karena kan 6 kali 400 meter 2400 meter, kita ubah kilometer jadi 2,4, jadi kayak sama aja gitu. Lalu setelah melakukan itu, ini pokoknya tesnya harus dilakukan sama orang yang sehat, dan requirement-nya kayak apa sih yang perlu disiapkan pada tes ini, itu adalah lintasan lari sejauh 400 meter dan juga stopwatch. Jadi untuk rumusnya Cooper test ini itu 88,02 dikurang dengan 0,1656 dikali BB. BB itu berat badan. Lalu dikurang dengan 2,76 dikali waktu. Jadi waktu yang kita catat gitu ya setelah menempuh 2,4 km atau setelah menempuh 6 putaran 400 meter. Lalu ditambah 3,716 dikali jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini ketentuannya untuk putra dikali 1, untuk putri dikali 0 gitu. Dan lalu misalnya kalau waktunya itu tercatat di stopwatch kayak 12 menit 30 detik, itu kita konversikan menjadi 12,5 menit, karena 30 detik kan setengah menit, jadi 12,5 menit. Lalu ada bulk test. Bulk test itu ini cocoknya dilakukan untuk atlet olahraga yang dia bersifat kayak daya tahan gitu ya, daya tahan tubuhnya kuat. Terus prosedurnya, pelaksanaannya itu memberikan waktu 15 menit untuk lari dan menghasilkan jarak sejauh-jauhnya. Jadi 15 menit itu lari aja sejauh mungkin. Lalu setelah waktunya habis akan dibunyikan peluit dan pelari harus berhenti berlari. Requirement saya itu sama kayak Cooper test, cuma butuh lintasan lari dan lintasan lari 400 meter dan juga stopwatch gitu. Lalu untuk rumusnya itu total jarak tempuh yang kita tempuh selama 15 menit dibagi 15 lalu dikurang 1330. Itu nanti dikali sama 0,172 lalu ditambahkan 33,3. Sini nggak ada kayak BB, berat badan jenis kelamin gitu ya. Jadi kayak benar-benar totally angka gitu. Hanya total jarak tempuh dan angka. Oke, kita masuk ke blip test. Jadi blip test ini saya akan menjelaskan prosedurnya. Pertama-tama ini tesnya cocok untuk atlet olahraga permainan. Jadi olahraga permainan itu kan banyak kayak basket atau sepak bola atau futsal atau bulu tangkis gitu. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya, atlet itu berlari sepanjang
20 meter sesuai dengan standar aba-aba bunyi beep yang ada pada CD recorder. Kita bisa lihat requirements di sini tuh ada lintasan 25 meter dan ada CD recorder standar bleep test. Jadi kayak mungkin alat untuk uh, menyatakan kalau pelari itu boleh berlari atau pelari itu harus berhenti. Nah, pokoknya ada bunyi beep pada CD recorder. Setiap kenaikan level, jadi ada level lagi tuh, irama bunyi beep akan semakin cepat. Jadi pokoknya kecepatan lari atlet harus nyamain sama blipnya dari CD recorder. Jika atlet sampai pada ujung lintasan sebelum terdengar bunyi beep, dia itu harus nunggu bunyi beep berikutnya. Baru lanjut ke arah sebaliknya. Jadi kayak saat ada lintasan lurus, larinya udah sampai ujung, dia tuh harus nunggu blip supaya dia baru dia balik lagi ke titik mula-mulanya. Jadi sebaliknya, bila telah ada bunyi bip tapi atlet belum sampai garis batas, yaitu harus mempercepat lari sampai melewati garis batas dan segera kembali lari ke arah sebaliknya. Kalau misalnya 2 kali berurut-urut, atlet tuh nggak mampu mengikuti irama waktu lari. Berarti kemampuan maksimalnya hanya pada level dari balikan tersebut. Jadi kayak cuma sampai level tertentu saja. Nah, peralatannya itu jadi lintasan 25 meter, recorder standar blip test. Dan di sini tidak ada rumus-rumus kayak Cooper dan bulk test tadi. Oke, kita masuk ke tes terakhir, yaitu Rockport. Rockport test itu cocok buat orang yang malas gerak atau istilahnya gaul sekarang tuh mager, yang jarang ngelakuin aktivitas fisik. Prosedur pelaksanaannya itu kita berjalan secepat mungkin sejauh 1,6 km. Jika sudah, jadi 1,6 km tuh sama kayak tadi Cooper Bulk Test itu 2,4 km, itu 6 putaran 400 meter. Kalau untuk ini Rockport dia 4 putaran 400 meter. Nah, kalau udah sampai 1,6 kilo jarak jalan cepat kita hitung denyut nadi gitu. Baru kita masuk rumusnya itu 132,853 dikurang 0,0769 dikali berat badan, dikurang lagi 0,3877 dikali usia, ditambah 6,315 kali jenis kelamin ada kriterianya juga. Untuk putra dikali 1, untuk putri dikali 0, dikurang 3,2649 dikali waktu kita waktu yang kita perlukan untuk menempuh 1,6 km, lalu dikurangi 0,1565 dikali HR. HR ini heart rate ya, jadi kayak denyut nadi kita berapa. Denyut nadi itu dalam satuan denyut per menit gitu untuk Rockport test. Oke, mungkin sekian untuk metode pengetesan untuk daya tahan kardiovaskuler, terutama untuk menghitung VO2 max. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata, banyak kata-kata yang berlibet. Mohon dimaafkan. Terima kasih.